إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Ikhwani A'izzai rahimakumullahu jami'an. Kembali kita membaca kitab Tuhfatul Arusain. Dalam terjemahan bahasa Indonesianya Permata Pengantin, karena alhamdulillah yang hadir ini semuanya pengantin, baik yang lama ataupun yang baru, ataupun calon pengantin ya. Ada yang masih calon pengantin sini ya? Masih ada? Masih ada. Ada yang calon, masya Allah, alhamdulillah. Calon pengantin yang kedua apa yang pertama nih? Masya Allah, yang mana-mana. Baik, jadi kita sekarang sudah masuk ke berikutnya, yaitu kriteria memilih suami. Ini penting buat para ummahat yang ingin mencari menantu atau bagi yang masih gadis calon mencari suami. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah menjelaskan tentang kriteria memilih suami. Dalam hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ada seorang yang datang kepada kalian, wahai para wali, yang ingin melamar saudarimu atau putrimu, yang mana orang ini tardawna dinahu wa khuluquhu, yang mana orang ini engkau rela dengan agamanya dan juga akhlaknya. Bayangkan, Nabi hanya menentukan dua kriteria saja. Pertama agamanya dan dua akhlaknya. Pertama agama. Kenapa tidak harta, kenapa tidak jabatan, kenapa tidak style, kenapa tidak model, kenapa tidak yang lainnya? Karena yang lain itu hanya casing saja. Yang lain itu hanya casing, luarnya saja. Harta ada batasannya, jabatan ada juga keterluasannya, kegantengan dan juga yang lainnya itu ada batasan, tapi agama tanpa batas. Artinya selama dia beragama, dan selama itu juga laki-laki yang beragama, ketika dia memilih istrinya yang ia cintai, maka dia akan menjadikan perempuan itu sebagai bidadari, ratu yang ada di rumahnya. Dia akan menghormatinya, mencintainya, menyayanginya, menjadikan dia sebagai bak ratu di rumahnya. Kalaupun laki-laki itu tidak mencintainya misalnya, maka ketika laki-laki beragama, dia tidak akan menzaliminya. Laki-laki yang beragama tidak akan melakukan KDRT kepada istrinya. Kenapa? Karena dia paham aturannya, paham konsekuensinya. Kenapa? Karena dia paham agama, paham dan hukum-hukumnya. Namun kebalikannya, ketika hanya yang dikejar itu karena hartanya, kegantengannya, jabatannya, dan yang lainnya itu, dan ketika ada hilang sebab itu, maka hilang juga cintanya. Ketika hilang hartanya, hilang jabatannya, hilang gantengnya, maka hilang pula kecintaannya kepada istri. Makanya agama
menekankan kepada syariat ini menekankan milih suami yang beragama. Mau yang tua, yang muda, yang penting beragama, kan gitu ya. Jangan pandang tuanya, pandanglah agamanya. Masya Allah. Bisa kita maksudin, Masya Allah. Kemudian yang kedua, Pak, wa khuluqahu, dan engkau redha tentang akhlaknya. Kenapa Nabi tidak mengatakan tentang adabnya, orang yang beradab? Bukankah sama-sama ada kesamaan kan? Akhlak dengan adab. Tapi Nabi menyuruh tadawwara dinahu wa khuluquhu, engkau redha akhlaknya, bukan redha adabnya, sikapnya atau adab. Apa bedanya adab dengan sikap di sini? Apa bedanya adab dengan sikap? Nah, disinilah Nabi menggunakan kata akhlak dan tidak menggunakan kata adab. Karena adab itu adalah merupakan hasil dari pembiasaan. Tapi kalau akhlak hasil dari ibadah, hasil dari agama yang ada pada dia. Sehingga orang yang beragama pasti berakhlak. Tetapi orang yang beradab tentu beragama. Akhlak itu lahir apa? Dari kata khulqun, penciptaan. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Khalaqtu, muncullah kata akhlak di situ karena akhlak lahir dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya anak-anak kita semenjak ketika umur 7 tahun disuruh untuk latihan beribadah, itu melaksanakan sholat tepat waktu, subuhnya, zuhurnya. Agar apa? Agar lahirlah dari ibadah itu akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Kalau adab itu kan bisa dikamuflase. Bisa dikamuflase orang yang beradab itu. Bisa jadi di hadapan mertuanya laki-laki ini mah santun sekali, betul nggak? Paling santun, kata-katanya paling luar biasa berat. Namun ketika sedang tidak di depan mertuanya, dia jadi beringas. Itulah adab. Bisa dikamuflase, tergantung di mana tempatnya. Ya, ketika ya seperti bunglon biasanya kan gitu. Di sini baik, ternyata buruk. Makanya Nabi menggunakan kata akhlak, bukan kata-kata adab. Nah, carilah suami atau laki-laki yang berakhlak. Karena akhlak yang baik itu lahir dari kebiasaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa beribadah kepada Allah dengan baik dan benar, maka muncullah akhlak yang mulia. Muncullah akhlak yang mulia. Bukankah Nabi bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Aqimus salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat, tunaikanlah salat, laksanakanlah salat, karena salat itu mencegah dari perbuatan keji dan juga munkar. Oleh karena itulah, wahai para wanita yang masih gadis atau ibu-ibu yang punya anak gadis, bapak punya anak gadis, kalau ingin mencari suami itu jangan cari di tempat tongkrongan, jangan cari di tempat-tempat kumpul-kumpul itu. Nanti kalau dia sudah menikah, maka tetap akan nongkrong bersama teman-temannya. Ya bisa kan gitu ya, lama nongkrong. Tapi kalau cari suami, carilah di masjid di waktu subuh. Itu yang luar biasa. Carilah calon suami, ya. Kapan itu? Di masjid di waktu sholat subuh. Luar biasa itu. Itu jarang sekali pemuda yang hadir di situ. Tapi kalau ada, masya Allah, ayo ajak ke rumahnya. Seperti apa? Seperti yang dilaksanakan oleh siapa? Oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, dan juga bukan Umar Khattab kepada anak-anak. Itu oleh kisah Julaibib bersama calon mertuanya. Tahu kisahnya Julaibib ya? Tahu kisah Julaibib?
Ada tahu nggak kisahnya? Ada banyak kisah sebenarnya di mana seorang wanita meminta kepada orang tuanya, tolong carikan saya suami seperti itu. Kenapa? Karena terpesona dengan akhlaknya, bukan dengan hartanya, bukan dengan kekayaannya, tapi karena akhlaknya itu. Jadi itulah yang dianjurkan oleh Nabi kepada para wanita dan kepada para wali untuk mencarikan calon suami yang beragama dan juga berakhlak. Kemudian akhlak dan agama itu di mana perbedaannya? Orang yang berakhlak sudah pasti beradab. Tapi belum tentu orang yang beradab bisa berakhlak. Siapa perbedaannya? Saya, karena adab itu bisa dikamuflase. Bisa di sini beda, di sana beda, seperti itu. Tapi kalau akhlak dimanapun dia berada, maka seperti itu akhlaknya. Contoh lain misalnya, seorang anak misalnya, murid, di hadapan gurunya dia santun sekali. Namun kebalikannya ketika gurunya berbalik, dia seperti gini, mau mukul gurunya. Itu banyak yang terjadi. Itu murid yang beradab tapi tidak berakhlak. Hanya beradab di hadapannya saja, di belakangnya dia bermusuhan. Makanya wahai para suami, carilah suami yang berakhlak. Kemudian yang kedua apa tadi? Beragama. Nah, orang yang beragama ini tidak hanya beragama, tapi intinya apa? Dia mengetahui, tahu tentang ilmu agama ini. Beragama artinya bukan dia punya gelar sarjana agama, tidak. Apa itu? SAG ya? SAG atau SPDI atau apa itu? Atau lagi Master agama kan? Atau sejarah agama atau bukan? Beragama itu dia memahami agamanya dan mengamalkannya. Tidak hanya sekedar mengetahui saja, artinya dia berilmu. Karena orang yang berilmu itulah orang yang Allah muliakan. Orang yang Allah berikan dia ketenangan dalam hidupnya ketika dia berilmu dan mengamalkannya. Dan Allah muliakan. Apapun kondisinya dia, ketika dia berilmu dan mengamalkan ilmunya, maka Allah akan memuliakan dia. Jangankan manusia, binatang saja, ketika dia punya ilmu, Allah bedakan sikapnya, keturunan kita, sikap kita kepada dia. Contoh misalnya yang pernah saya sampaikan, anjing yang terlatih dengan yang tidak terlatih. Dalam kitab As-Said, kitab perburuan, kitab fikih ada itu, biasanya di bagian akhir biasanya. Setelah itu baru ada kitab Al-Jinayat, buku tentang kriminal. Kalau bahasa kita kuhabnya. Ya, di situ ada kitab-kitab di kitab fikih itu bagian akhir kitab As-Said, kitab yang menjelaskan tentang perburuan. Nah, itu dijelaskan ada perbedaan perlakuan anjing yang mu'allam, anjing yang terlatih dengan anjing yang tidak terlatih. Anjing yang tidak terlatih ini atau tidak ada ilmunya, kalau mau memakan mangsanya maka tidak halal untuk dimakan, apapun bentuknya. Namun ketika anjing yang terlatih menerkam dan ketika masih hidup bisa disembelih, jadi sembelih sudah halal. Ataupun ketika tidak sempat disembelih pun keburu mati, namun dengan syarat ketika dilepas itu oleh oleh pemiliknya itu mengucapkan Bismillah dan ternyata anjing terlatih ini dia nggak mau makan, hanya menggigit saja sampai datang pemiliknya untuk menyembelihnya. Ketika mati pun sebelum sembelih itu halal untuk dimakan. Beda kan? Beda anjing yang terlatih dengan anjing yang tidak terlatih. Kenapa? Sini ada ilmu. Contoh lain misalnya di surat Al-Kahfi, Allah menjelaskan, menyebut berapa kali wa kalbuhum sayaquluna thalathatun rabi'un kalbuhum. Betul enggak? Berapa kali Allah sebutkan anjing dan anjing mereka, anjing. Mungkin kasarnya apa pentingnya anjing Allah sebutkan di situ? Ya enggak? Apa pentingnya Allah sebutkan anjing di situ bersamaan dengan orang-orang yang soleh.
wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasit. Dan anjing mereka itu berada di depan gua, duduk seperti menjaga mereka. Apa pentingnya Allah sebutkan anjing itu? Bahasa ilmiahnya apa hikmah? Kan nggak disebutkan nggak apa-apa kan? Ya nggak ada pengaruh kan? Tapi apa hikmahnya Allah menyebutkan anjing bersamaan orang-orang yang saleh? Kenapa? Karena anjing ikut menjaga orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beragama. Allah sebutkan anjing itu dalam Al-Quran. Nama kita tidak disebutkan, tapi Allah menyebutkan anjing. Apa hikmahnya? Karena anjing itu ikut menemani orang-orang yang berilmu, orang-orang yang berjuang mengamalkan agama, mempertahankan agamanya pada saat itu, di mana mereka dikejar oleh penguasa untuk kembali ke agama mereka. Mereka lebih meninggalkan kekuasaan, lebih meninggalkan pekerjaan mereka, lebih untuk menjaga agama mereka, dan mereka tinggal di gua, dan itu ada anjing yang ikut dengan mereka, dan Allah sebutkan nama anjing bersama mereka. Itu kenapa Allah sebutkan? Karena itulah keistimewaan orang yang berilmu. Sehingga ya, maka begitu juga dalam rumah tangga. Hal yang harus kita kedepankan apa tadi? Berilmu. Makanya orang yang berilmu akan bisa mengamalkan agamanya, membimbing istrinya, dan juga mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang saleh, berilmu dan juga berakhlak. Paham ya? Kemudian yang berikutnya yang harus kita pahami juga, bahwasannya laki-laki ditambahkan oleh pengarang buku ini atau penulis buku ini. Yang pertama adalah lelaki yang mampu memberikan nafkah. Lelaki yang mampu memberikan nafkah. Nafkah di sini, mari kita baca apakah yang dimaksud dengan nafkah di sini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'asyarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, wa man lam yastati' fa 'alaihi bis shaum fa innahu lahu wija." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai sekalian para, ini semua pemuda semua ya. Ya, alhamdulillah. Barang siapa yang sudah ada kemampuan al-ba'ah. Kata para ulama, al-ba'ah di sini bisa dikatakan dua. Quwwatul infaq wa quwwatul jima'. Apa yang pertama itu? Mampu menafkahi, dan yang kedua mampu mampu memberikan nafkah lahir dan batin lah, bahasa kiasannya. Ba'ah di sini artinya dua, nafkah lahir dan juga nafkah batin. Artinya jangan hanya mampu menafkahi dengan lahir memberikan tempat tinggal, makanan, pakaian, tapi juga berikan nafkah yang lainnya. Ya, nafkah yang lainnya, nafkah batinnya. Karena biasanya itu yang terpenting biasanya. Karena kalau tidak tersalurkan semua pusing biasanya, marah-marah. Betul enggak? Betul enggak, Abu? Jadi kalau sudah tersalurkan, masya Allah, akan membuat pelong dan yang lain. Makanya kalau ada orang merenung-merenung, berarti ada yang enggak salurkan ya. Segera salurkan. Makanya sebagai ketua itu harus segera, seperti Pak Iqbal misalnya, kalau merung-merung segera pulangkan itu. Ya Pak Iqbal ya. Udah berapa lama nggak pulang nih? Udah 2 minggu. Nah, harus segera berarti. Belum libur. Ya harus segera itu ya. Kenapa? Itu kenapa Nabi mengatakan fa innahu aghaddu basar. Jadi ketika itu sudah terjadikan karena dengan menikah itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah mampu memberikan ba'ah ini, falyatazawwaj, maka hendaklah dia menikah. Apa alasannya nikah? Fa innahu aghaddu lil basar. Karena dengan menikah itu bisa menundukkan pandangan, baik pandangan mata ataupun pandangan hati ini tidak condong kepada yang lain, yang ada hanya istrinya saja, yang ada istrinya, sehingga tatapannya kepada istrinya, hatinya kepada istrinya. Kenapa? Istrilah tempat di mana dia bersandarkan
tempat dia hiburan, tempat mencari ketenangan. Makanya dalam Al-Quran kan ketika Allah menjelaskan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha, agar para laki-laki ini ketika pulang ke rumahnya mendapatkan ketenangan. Karena laki-laki ini di luar sana, artinya di luar rumahnya, dia bertemu dengan banyak karakter. Ada laki-laki yang kasar, ada yang lemah lembut, panas, hujan, terik, bahkan mungkin ketemu dengan janda, dengan gadis, betul ya? Ya enggak? Artinya di luar sana laki-laki ini bertemu dengan banyak orang, banyak karakter. Nah, kalau dia tidak mampu menundukkan pandangannya dan juga tidak menjaga hatinya, bisa jadi dia terfitnah dengan ujian-ujian yang di sana. Nah, tujuan ketika dia pulang agar istrinya ini menenangkan hatinya. Makanya para istri ketika suaminya pulang ke rumah agak telat dikit itu, jangan ditanya dari mana saja. Ya, perhatian, dari mana saja. Jadi jangan sampai istri seperti wartawan, dari mana saja. Kenapa jam segini baru pulang? Di balik pertanyaan diganti, Bang, yang hangat atau yang dingin? Kan begitu kan, enak katanya. Yang hangat atau yang dingin? Wah, ini bahaya nih. Langsung yang hangat aja katanya. Kan lebih enak kedengarannya kan, daripada dari mana saja. Wah, ini bisa-bisa apa yang dibawa langsung dilempar itu, terbang. Kenapa? Karena suami sudah capek, letih, lesu di sana, segala macamnya urusan yang mungkin ada urusan yang belum terselesaikan. Otaknya masih belum ada solusi. Nah, mungkin dengan pulangnya dia mendapatkan solusi. Mungkin dengan pulangnya letihnya akan terobati. Mungkin yang lainnya juga akan ditambah. Makanya kata Allah, litaskunu ilaihi. Allah berfirman agar kalian mendapat ketenangan. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi itu yang pertama. Jadi ketika orang sudah mampu menikah, maka segera menikah. Kenapa? Karena akan menundukkan pandangannya dan juga menenangkan hatinya. Wa ahsanul farji, dan juga itu lebih menjaga kemaluannya. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija. Dan bagi yang tidak mampu, mungkin para pemuda yang tidak mampu ini, maka sering-sering berpuasa. Puasa Senin Kamis atau puasa Daud, atau bisa juga dua-duanya sekaligus. Kalau bertepatan dengan Senin dan Kamis, bisa sekaligus dua niatnya. Ini mungkin Senin itu bertepatan dengan puasa Daud, puasa Ayyamul Bait misalnya. Ayyamul Bait ya, hari-hari tengah tanggal 13, 14, 15 bertepatan dengan hari Senin atau hari Kamis, niatnya bisa dua. Bisa dua-duanya. Jadi satu hari bisa niat melaksanakan dua ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat apa? Dengan syarat bertepatan dengan waktunya. Itu yang pertama tadi ya, penjelasannya harus mampu memberikan nafkah. Yang berikutnya, laki-laki yang menyayangi. Laki-laki yang menyayangi. Berdasarkan ayat yang kita bacakan tadi itu, wa ja'ala bainakum mawaddatan. Mawaddah, apa sih mawaddah itu? Kecintaan. Warahmah, kasih sayang. Apa bedanya cinta dan kasih sayang? Di mana perbedaannya? Apa hikmahnya Allah memilah kata mawaddah dengan rahmah? Bukankah sama cinta kan? Mawaddah itu artinya cinta, rahmah, kasih sayang. Gimana perbedaannya? Perbedaannya adalah kalau mawaddah ini biasanya diiringi dengan syahwat dan hawa nafsu. Mawaddah. Tapi kalau rahmah itu tidak harus dengan hawa nafsu. Makanya orang yang sudah tua renta itu, walaupun mawaddahnya hilang, tinggal rahmah, kasih sayang. Intinya saling pendi, kalau bahasa Jawa, saling pendi. Artinya walaupun sudah tua, tapi saling mencintai. Bahkan biasanya kalau umuran
masih aktif itu laki-laki yang sering keluar rumah, masih aktif keluar. Nah, nanti akan tibanya kebalikannya, laki-laki yang di rumah, perempuan yang keluar. Seperti ya, biasanya kalau sudah uzur laki-lakinya sering di rumah terus, laki-laki yang biasanya semakin menjadi seperti anak-anak untuk istrinya, ingin diperhatikan, ingin di segala macamnya. Dan kebalikannya, istri yang sering keluar rumah, kebalikannya ada tibanya masa seperti itu. Kalau sekarang kan laki-laki yang sering keluar, ya kan? Nanti akan tiba masanya di mana laki-laki di rumah, apalagi hidupnya cucu misalnya kan, makanya laki-laki yang nyuci akan sibuk dengan cucunya, perempuan nenek-neneknya akan keluar. Kenapa? Karena masa-masa aktif itu ibu sibuk mengurusi anak-anaknya, menyusui, memandikan, merawat, sampai ketika anak-anaknya sudah besar, maka tinggal ibunya yang bebas, bapaknya tinggal di rumah. Sering nemukan seperti itu enggak? Sering ya? Justru kakeknya yang diam di rumah, neneknya yang sering pergi. Akan tiba masanya seperti itu. Nah, itu kan sudah hilang mawaddahnya. Hanya apa yang ada? Pemendinya saja. Ya, bahasa Sumbawanya apa istilah pemendi ya? Pemendi. Artinya untuk berhubungan itu sudah tidak ada anum kasar ya. Anum kasar. Tapi tinggal apa? Warahmahnya itu yang ada. Tinggal pemendinya itu. Jadi saling pendi. Anda yang bank jampang, nggak ada yang mengurus, nggak ada, hanya saling pendi, masya Allah. Itu yang namanya warahmah. Makanya Allah katakan apa tadi? Wa ja'alaka bainakum mawaddatan warahmah. Makanya ciri-ciri suami yang paling dicari adalah yang penyayang. Karena orang yang penyayang akan muncul yang namanya kenyamanan, nyaman di situ. Makanya jangan heran banyak laki perempuan yang cantik tapi suaminya biasa-biasa, bahkan mungkin jelek daripada kriterianya. Kenapa? Karena perempuan mencari kenyamanan, nyaman. Ketika dia merasa nyaman udah. Kenapa? Perempuan itu butuh sandaran. Makanya laki-laki harus kuat pundaknya ini, tempat di mana dia bisa bersandar. Dan ketika perempuan menangis, jangan larang dia menangis, biarkanlah dia menangis, tapi siapkanlah pundakmu tempat dia menangis. Ya, apa kata dia? Masya Allah. Kenapa? Perempuan itu mau dia senang, bahagia, sedih, marah, menangis. Karena perempuan suka ditebak, disuruh pilih, terserah katanya. Enggak, disuruh milih, terserah katanya. Ya enggak? Disuruh gini, kenapa pilih gini katanya. Jadi peran laki-laki serba salah. Jadi katanya laki-laki tidak pernah benar, perempuan yang selalu benar. Oleh karena itu makanya laki-laki harus punya kata perhatian, penyayang. Makanya penyayang ini penting. Ketika perempuan sudah nyaman, nah laki-laki harus merasa nyaman, baik itu sikapnya, karakternya, akhlaknya, dan juga hatinya. Maka perempuan akan menyatu dengan apa? Dengan. Kenapa? Karena perempuan itu yang ingin diharapkan dari suaminya adalah kasih sayangnya. Semakin disayang oleh suaminya, semakin cinta dia. Makanya dia berusaha untuk baik itu pakaiannya, tampilannya, agar semakin disayang oleh suaminya. Semakin disayang oleh suami. Makanya keromantisan itu diperlukan oleh istri. Nabi saja, seorang nabi ketika beliau berada di rumah istrinya, beliau menanggalkan semua. Sebagai pemimpin negara, beliau menanggalkannya. Sebagai nabi, menanggalkan. Beliau ketika di rumah istrinya, beliau sebagai seorang suami. Beliau membantu pekerjaan istrinya. Bahkan beliau mencendai istrinya, seperti orang yang sedang kasmaran. Bahkan dia perhatikan detail-detail bagaimana agar istri ini merasa disayangi oleh suaminya. Dalam hal minum misalnya, ketika istrinya minum, Aisyah minum, ketika belum habis, Nabi SAW mencari bekas bibirnya Aisyah diminum seperti itu.
Mungkin bagi laki-laki biasa, tapi bagi perempuan, masya Allah, suami itu, masya Allah. Iya, bagi laki-laki mungkin biasa, tapi bagi besar, masya Allah, luar biasa, luar biasa, detailnya. Kemudian ketika berangkat dicium keningnya, itu mungkin laki-laki biasa, tapi bagi mereka, masya Allah, disayang sama istri, sama suami. Itulah bentuk keharmonisan rumah tangga. Ketika anak-anak dijaga, kemudian dirawat, mungkin kata-kata terima kasih biasa, tapi bagi perempuan itu luar biasa. Terima kasih telah menjaga anak-anak kita, masya Allah. Itu sangat luar biasa bagi mereka. Pernah nggak antum ucap terima kasih kepada istri antum? Sering ya? Atau pernah? Karena istri itu luar biasa. Istri itu, bayangkan antum perhatikan, nyuci pakaian, ya kan? Nyuci kan? Ngantar anak sekolah, betul kan? Kemudian nyetrika, bersihkan rumah, ya kan? Itu kalau digaji berapa gaji itu? Berapa gaji antar anak? Bahkan ketika anak-anak sakit pun dia jadi dokter, dia jadi perawat, jadi apa? Juru masak, antar tukang ojek juga, jadi dokter, jadi tukang setrika. Itu kalau digaji berapa Pak Firman? Berapa tuh kalau gajinya? Ya, di atas UMR ya. Tapi mereka tidak menuntut itu kan? Pernah nggak mengucapkan terima kasih kepada istrinya? Terima kasih, kecup keningnya, masya Allah. Itu akan selalu menjadi kenangan buat istri. Biasa kan, sepele. Tapi bagi mereka, masya Allah, sampai sayang. Jadi begitu seharusnya. Itu namanya kan laki-laki yang penyayang, laki yang penyayang. Jadi hal-hal yang sepele itu. Contoh lain misalnya yang pernah saya katakan tadi, ketika dalam kendaraan ataupun yang lainnya, ketika diperhatikan pegang tangan misalnya, pegang tangan itu biasa kan? Tapi bagi mereka itu luar biasa. Pegang tangan sambil berjalan. Di mobil pun kalau pegang tangan, masya Allah, sambil nyetir pegang tangan. Tapi jangan pegang yang lainnya, pegang tangannya sama. Nanti salah fokus nanti. Tangannya jadi bahaya. Ya Bu Alfa ya? Iya. Jadi makanya di sini laki-laki penyayang, laki-laki penyayang. Kemudian yang berikutnya, di sini tambahan beliau dianjurkan berparas tampan dan berpenampilan menarik, rapi, agar si gadis merasa senang ketika melihatnya dan tidak membencinya. Ya, artinya apa? Jangan hanya perempuan itu yang kita tuntut tampil cantik, beli skincare, apalagi itu glowing, kemudian yang lainnya. Tapi juga laki-laki harus tampil bagus di hadapan istrinya. Jadi antum tadi pakai masker tiap malam itu biar ya, jangan hanya kita ingin istri kita cantik, tapi juga suami juga harus merawat dirinya. Mungkin yang gendut bisa six-pack, mungkin yang lainnya. Kan begitu, agar tampil indah dipandang oleh siapa. Tujuannya agar istrinya tidak melirik kepada laki-laki lain. Jangan kalah ya dengan yang lainnya. Betul. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau keluar rumah, masalah penampilannya enak dipandang mata dan penampilannya luar biasa. Dan itulah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bangun tidur, kata Aisyah radhiyallahu anha, sebelum yang lainnya beliau bersiwak dulu. Bangun tidur langsung bersiwak. Agar apa? Agar tidak tercium oleh istrinya aroma buruk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Aisyah mengatakan, ketika Rasulullah datang pulang ke rumahnya, apa kata Aisyah? Sebelum masuk ke rumah, beliau sudah bersiwak dahulu. Apa tujuannya? Agar istrinya tidak mencium aroma tidak enak dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kata Aisyah apa? Ma kuntu, apa kata Aisyah, aku tidak pernah mencium aroma buruk dari suamiku. Masya Allah. Itulah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya laki-laki harus tampil prima, tampil menarik ya, pakaiannya ataupun yang lainnya. Istilahnya necis sekali, tapi itu berlebihan ya. Tapi indah dipandang mata, indah dipandang mata.
Kemudian juga yang berikutnya, dua lagi, masih muda katanya. Hal ini diprioritaskan atas laki-laki yang sudah tua agar tercapai kecocokan pikiran dan perasaan. Artinya seorang istri itu boleh memiliki suami yang lebih muda daripada dia. Seperti Khadijah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khadijah berapa umurnya Khadijah ketika menikah? Berapa kira-kira? 25? Enggak, Khadijahnya. Rasulullah 25 kan? Khadijahnya berapa? Berapa? Kalau kita melihat riwayat, itu ada puluhan riwayat yang menjelaskan. Tapi terfokus kepada dua. Terfokus kepada dua. Riwayat yang termasyhur adalah riwayat yang terkuat. Yang termasyhur atau yang tersohor itu artinya riwayatnya di mana Khadijah menikah dengan Nabi umurnya 40 tahun. 40 tahun. Itu riwayatnya Al-Waqidi. Riwayat yang lainnya buat Ibnu Hisham itu Rasulullah menikah, Khadijah menikah dengan Nabi di umur di bawah 40, sekitar 30, ada yang mengatakan 27. Artinya lebih tua dikit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya ada riwayat yang tersohor, ada riwayat yang terkuat. Di mana bisa begini demikian? Ada dua riwayat ini, Al-Waqidi dengan Ibnu Hisham. Al-Waqidi ini kalau meriwayatkan hadis itu ahlinya. Tapi dia lemah kalau meriwayatkan sejarah. Kebalikannya Ibnu Hisham ini kalau meriwayatkan yang lainnya lemah, tapi kalau masalah sejarah dia ahlinya. Ya, ahlinya. Maka terfokus kepada dua riwayat, yaitu 40 yang tersohor, tapi yang di bawah itu yang terkuat. Alasan yang lain dari segi ilmiah misalnya, dari segi ilmiah. Kira-kira wanita yang di atas 40 tahun masih subur atau sudah mendekati menopause? Mendekati, tapi masih punya anak. Masih punya. Sedangkan Nabi SAW menikah dengan Khadijah umur 40 tahun dan Khadijah punya anak dari Nabi berapa anaknya? Wanita 9. Kalau jarak lahirnya itu minimal 2 tahun 1 anak. 2 tahun 1 anak. Iya. Atau paling sedikit itu 3 tahun 2 anak. Iya. Misalkan begitu kan? Iya. Maka kalau kita hitung, maka ketika mendekati 50 perempuan sudah mendekati usia menopause. Bayangkan Khadijah radhiyallahu anha menikah dengan Nabi umur 40 tahun, sedangkan Khadijah punya anak bersama Nabi 9 putri. 9 putri, ya. Nah, tentu dengan dari segi ilmiahnya saja maka tidak seperti itu. Tapi kalau di bawah itu 30 atau 27 misalnya 28 maka bisa. Makanya riwayat yang terkuat ini dikuatkan dengan fakta ilmiah tentang wanita. Bisa ngerti ya? Nah, itu yang saya sampaikan. Yang tersohor 40, yang terkuat di bawah itu. Di bawah itu masih diperdapatkan, ada yang 30-an, ada yang di bawah 20, penting lebih tua dari Rasulullah SAW. Kenapa? Karena memang bangsa Arab itu wanitanya lebih cepat baliknya. Umur 10 tahun wanita di Arab itu sudah balik. Sudah balik. Di kita belum bolak-balik. Iya, di sana sudah bolak-balik. Makanya heran ada sahabat yang umur 20 tahun itu 21 tahun sudah jadi kakek dia, karena cepat menikah, cepat tapi cepat baliknya. Tapi tidak mengapa juga lebih dianjurkan agar suami itu yang lebih tua daripada perempuan. Artinya perempuan itu kalau menikah jangan mencari laki-laki yang lebih muda, tapi carilah yang lebih tua daripada dia. Kenapa? Karena dia imam, agar dia mampu membimbing dan yang lainnya. Yang muda pun tidak mengapa, seperti Nabi dengan Khadijah radhiyallahu anha. Tapi yang lebih tua pun itu lebih. Kenapa? Lebih harmonis, lebih rukun, lebih yang lainnya. Nantinya laki-laki lebih membimbing daripada yang lainnya, agar tidak ada perasaan ketika ada
ya sedikit gesekan, saya kan lebih tua, kamu kan masih muda kan, mungkin kan gitu. Baik, yang terakhir yaitu laki-laki yang sekufu, setara, setara dengan si gadis dari sisi usia, kemudian tingkat pendidikan, agama, pemahaman, materi, fisik, dan semacamnya. Dan kesetaraan agama tentu lebih utama. Ya, yang lebih utama apa tadi? Akhlaknya dan juga agama. Yang lain itu hanya pemanis saja. Kita di sini mungkin dari segi nasab, karena biasanya kalau beda nasab sering menjadi apa? Di Arab itu sering dikatakan sebagai bahan gunjingan kepada istrinya, nasabnya, atau istilahnya kastanya ya. Mungkin ada di bawah itu, terkadang sering jadi perbincangan. Walaupun dalam Islam tidak boleh seperti itu, tapi karena terbawa oleh suasana. Biasanya kan begitu. Terkadang ada laki-laki yang mungkin dari kalangan bawah menikah dengan kalangan yang jutawan miliaran, akan menjadi gunjingan. Makanya Zaid bin Thabit, anak angkat Nabi SAW, ketika menikah dengan Zainab, akhirnya karena tidak sekufu, kan Zaid ini kan mantan budak yang dibebaskan oleh Rasulullah SAW, kemudian jadi anak Nabi SAW, anak angkatnya. Walaupun Islam tidak boleh, walaupun Islam Nabi tidak boleh punya anak angkat. Ya, tapi setelah itu diceraikan. Langsung Nabi menikahi Zainab radhiyallahu anha. Demi untuk apa? Menjaga kesetaraan. Karena Zainab ini kan anak pemuka Quraisy, putri pemuka Quraisy, bangsawan, sedangkan Zaid ya hamba saya. Makanya ada sekufu di situ. Apa tujuannya sekufu? Agar tidak menjadikan bahan gunjingan orang lain. Yang kedua, agar rumah tangganya tetap harmonis ke depannya. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada hal-hal yang salah atau kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kalau ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala. Fadhal bagi yang bertanya. Masyaallah, sudah ada ini. Kosong nih. Oh, dalamnya. Masya Allah, ini banyak sekali. Bismillah. Assalamualaikum barakallahu fikum Ustaz. Jika seorang istri yang ketika suaminya melarang dia berhubungan atau berkomunikasi dengan mantan suaminya dengan alasan fitnah dan rasa cemburu, dan kemudian si istri marah dan seakan-akan lebih membela mantan dengan mengatakan kamu itu cerainya baik-baik, yang mungkin menurut si istri agak masalah. Nggak masalah mereka berkomunikasi sehingga sang suami capek dan menyatakan terserah kamu. Kamu mau berhubungan lagi dengan mantannya terserah. Yang jadi pertanyaan adalah apakah sikap suami itu termasuk berdosakah? Yang kedua, apa nasihat untuk wanita yang seperti ini? Mohon petunjuknya Ustaz. Syukran jazakumullah khair. Nah, yang pertama, seorang istri ketika dia sudah menikah dengan laki-laki, apalagi sudah hijab kabul ya, maka hak penuh atas dia adalah suaminya itu. Kenapa? Karena walinya sudah mengatakan angkahtuka wa zawwajtuka, aku telah menikahkan kamu dan mengawinkan kamu dengan mas sekian. Dan kata suami, qabaltu nikaha wa tazwijaha, aku telah terima nikah. Artinya apa? Serahan tanggung jawab dan segala macam itu dipikul oleh suami. Maka suami harus menjaga istri. Kemudian dengan yang lainnya, selama itu bukan mahram atau bukan mahramnya, tidak boleh. Apalagi mantan suami. Bisa mantan suami. Karena biasanya kalau mantan itu bisa reunian biasanya. Iya. Bisa nanti reunian. Makanya jangan pernah menjadi alumni. Jadilah kalau alumni kan bisa reunian nanti. Alumni Sufyan. Makanya disinilah syaitan akan
menghembuskan bisikan-bisikannya kepada kedua, mungkin akan mengingat masa-masa yang lalu ataupun yang lainnya. Makanya ada istilah CLBK. Apa CLBK? Ya, ada dua tafsirannya itu. Cinta lama belum kelar atau cinta lama bersemi kembali. Kenapa? Syaitan yang akan menghembuskan persemian cinta itu. Ya, maka hak penuh diberikan kepada suami. Dan suami di sini sudah bagus tindakannya. Sudah bagus tindakannya sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau dia menyuruhnya, maka justru malah menginjak-injak kehormatan suaminya. Menginjak-injak kehormatan suaminya. Dan suami harus punya rasa cemburu di sini. Disinilah ketangguhan kecemburuan suami diuji di sini. Apakah dia suami yang tangguh atau suami yang kalau bahasa Jawanya membeli, ya, tidak punya pendirian. Sudah bagus. Kemudian yang berikutnya apa nasihat untuk wanita yang seperti ini? Wanita ini harus segera bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kembali mentaati apapun yang ditaati oleh apapun yang diperintahkan suaminya. Selama perintah suami itu tidak melanggar hukum Allah dan Rasulnya, apalagi ini sesuai dengan perintah Allah Rasulnya, maka tindakan istri harus mentaati suaminya. Kenapa? Karena pesan Nabi SAW kepada para istri ini, "Lau kana sujud li zawji jaizun la amartu zawjata an tasjuda li zawjiha." Atau kama qala Nabi SAW. Apa kata Nabi? Kalau seandainya sujud itu dibolehkan kepada makhluk, maka sungguh aku akan perintahkan istri sujud kepada suami. Tapi kan tidak boleh. Artinya apa? Bahwasanya surga dan nerakanya istri terletak pada ketaatan kepada suami. Kalau suami, surga di bawah telapak kaki ibunya. Tetapi kalau istri terletak pada ketaatan suaminya. Makanya kata Nabi, "Ayu imra'atin shamat syahwah wa salat khamsah wa ta'at zawjaha dan khujata min aibabin syah." Apa kata Nabi? Wanita mana saja yang sholat 5 waktunya rutin, kemudian puasa Ramadan, kemudian dan mentaati suaminya, kan? Dan mentaati suaminya, maka dia berhak mendapatkan surga dari manapun dia mau, dari pintu manapun dia mau. Jadi mentaati suaminya adalah pintu surga bagi apa? Bagi suaminya, bagi istrinya. Apalagi istrinya mengizinkan poligami misalnya gitu. Oh, jangan. Masya Allah, Pak Katul langsung semangat ini. Jadi intinya gitu ya. Yang terakhir jangan dibahas, jangan dibahas. Jadi intinya apa? Seorang istri harus mentaati suaminya selama perintahnya itu tidak berlawanan melanggar aturan Allah dan Rasul. Wallahu ta'ala. Ada lagi? Ada dari ikhwan enggak? Dari ikhwan ada? Dari ikhwan? Ada? Fadhal. Oh enggak ada. Masya Allah. Oke, yang kedua, bismillah, izin bertanya Ustaz. Wah, ini kayaknya ada bau militer nih, ada izin nih. Izin Ustaz katanya. Bertanya. Adakah batasan pergaulan bagi yang sudah menikah? Yang kedua, bagaimana cara mengembalikan lagi kepercayaan istri? Yang berikutnya, yang pertama dari adakah batasan pergaulan bagi yang sudah menikah? Yang sudah menikah, ketika dia bergaul dengan orang lain, maksud ini masih ambigu pertanyaannya ini. Adakah batasan pergaulan bagi yang sudah menikah? Ya, ketika laki-laki yang sudah menikah atau perempuan yang sudah menikah, ingat laki-laki sudah punya tanggung jawab. Ketika dia sebelumnya bukan suami, tapi dia sekarang sudah punya suami. Artinya dia harus menafkahi istrinya. Dan ketika dia punya anak juga harus punya waktu buat anak-anak dan juga istri-istrinya kalau banyak. Kalau ada lebih daripada satu. Nah, pergaulannya itu ya sebatas mungkin hiburan, jangan sampai keluarganya ditinggalkan, diabaikan dan ditelantarkan hanya karena mementingkan teman.
mementingkan teman. Bayangkan wanita ini sudah rela meninggalkan keluarganya, saudaranya untuk menemani suami. Kok tiba-tiba suaminya ini lebih mementingkan teman-teman daripada istrinya? Ini kan sudah berlebihan. Oleh karena itu ketika laki-laki sudah menikah, maka perhatikanlah istri dan juga anak-anaknya. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah dirimu dan juga keluargamu dari api neraka. Maka batasan pergaulannya itu adalah harus di mana dia harus bisa mampu menjaga istri anak-anaknya agar bisa dijauhkan dari api neraka. Dan ketika dia berteman pun berteman dengan orang-orang yang saleh yang bisa membimbing dia agar dia menjadi imam yang baik yang bisa membawa istri anak-anaknya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukan bergaul dengan orang-orang yang menjauhkan dia dari apa? Dari agamanya, dari keilmuannya. Makanya dia harus bergaul dengan orang-orang yang saleh agar dia kecepat kesolehan mereka. Yang minimal walaupun tidak soleh mendapatkan syafaat dari orang-orang yang soleh. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengembalikan lagi kepercayaan istri? Emang apa kepercayaan istri ini? Aliran keras, aliran sedang, atau aliran apa? Mungkin pernah disakiti. Ini gara-gara nonton Indosiar. Iya, jadi orang Indonesia ini karena merasa tersakiti, ujung-ujungnya betul. Pagi-pagi buka TV, mau nangis ya. Jadi siang-siang buka televisi, mau nangis ya. Malam juga demikian ya. Jadi menangis terus ibu-ibu nih. Sehingga hilanglah kepercayaan istri kepada suaminya. Jangan-jangan ini awal mulanya asbabul urutnya ada pertanyaan ini. Jangan-jangan gara-gara sering nonton sinetron ini. Sehingga istri hilang kepercayaan suami karena terpengaruh dengan televisi. Mungkin. Sehingga ibaratnya apa yang dikisahkan di televisi ada di kehidupan suaminya. Enggak seperti itu. Ingat dalam hal dunia pernikahan harus yang namanya saling tadi cinta dan kasih sayang agar kita mendapatkan apa? Kita mendapatkan ketenangan. Jadi ada sakinah, ada ummu sakinah, ada abu sakinah. Oh enggak. Ada sakinah, ketenangan itu lahir dari apa? Dari mawaddah. Adanya mawaddah lahir daripada ar-rahmah. Contoh misalnya, orang yang sebelumnya tidak pernah saling mencintai, tiba-tiba Allah pertemukan dengan pernikahan. Banyak seperti itu ya. Nggak pernah ketemu sebelumnya, tapi karena ingin nikah udah ditemukan. Awalnya nggak ada cinta, maka itulah cinta yang syar'i sebenarnya. Nggak ada pacaran sebelumnya. Awal munculnya apa? Ada rahmah, saling penting. Ini karena apa? Dari teman-teman mengatakan dia baik, teman-teman mengatakan baik, sebuah pernikahan. Nah dari saling warahmah ini muncullah mawaddah di situ. Muncullah saling cinta. Jadi orang yang sebelumnya tidak saling mencintai karena pernikahan dia mencintai suaminya. Akhirnya dia mencintai suaminya karena menikah, bukan menikah karena cinta tapi cinta karena menikah. Atau kebalikannya. Gimana yang bagus? Mencintai suaminya karena menikah, bukan menikahi karena cinta. Karena biasanya kalau awalnya cinta terus menikah, ketika cinta hilang pisah ya. Tapi kalau menikah dulu kemudian mencintai, maka semakin hari semakin tumbuh cinta dan kasih sayangnya. Nah, kalau seperti itu ketika berawal dari saling penting, saling kasih sayang, maka muncullah cinta, maka saling tenang gitu. Nah, kita ketika sudah tenang, muncullah yang namanya kepercayaan. Ketika suaminya pergi, pikirannya tidak macam-macam. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah selamatkanlah suamiku sampai pulang kepada saya. Ketika suaminya cari nafkah di luar sana, dia tidak punya pikiran macam-macam. Kenapa? Sudah tadi itu percaya dan yakin kepada Allah. Makanya wahai para istri, ketika suami keluar mencari nafkah, jangan pikir macam-macam. Kenapa? Karena syaitan akan menghembuskan pikiran yang buruk kepada pikiran istri. Jangan-jangan jatuh. Wah, pikiran muncul. Wah, kok jatuh ini? Nah, muncullah khurafat di situ. Muncullah khurafat. Yang sebelumnya positif pikirannya negatif positif, tapi karena ada yang jatuh, wah ini jangan muncullah khurafat di situ.
ada kesyirikan yang sebagainya. Tapi kalau sudah percaya, yakin, tenang insyaallah. Sehingga suami saya juga tenang pikirannya, di sini juga istri juga tenang pikirannya. Namun kebalikannya, baru muncul lalu pergi, kapan pulangnya? Itu bahaya itu. Padahal baru menginjakkan rumah itu, baru bersatu langkah, kapan pulang katanya. Itu akan membuat pikiran suami bermacam-macam. Di sana dia tenang, tidak tenang berpikiran, sehingga pekerjaannya tidak akan terganggu, berimbas kepada pikirannya. Dan di sini juga istri tidak. Oleh karena itulah harus saling percaya. Makanya nikah itu dikatakan mitsaqan ghalidha. Apa artinya mitsaqan ghalidha? Ikatan yang sangat kuat sekali. Tidak hanya fisik yang terikat di situ, tapi perasaannya, kemudian tatapannya, ungkapannya, kemudian semuanya menjadi satu, sehingga jadi kekuatan yang sangat kuat. Mitsaqan ghalidha, ikatan suci yang sangat kuat. Makanya dikatakan suci karena diawali dengan kalimat Allah. Kupinang kamu dengan Bismillah, masya Allah. Itu apa itu? Jadi dengan kalimat Allah sehingga dia jadi hal bagi kita dan kita hal bagi mereka. Bahkan Al-Quran mengatakan bahwanya perempuan itu pakaian bagi laki-laki, laki pakaian bagi mereka, karena kita saling membutuhkan. Seperti kita butuh dengan pakaian kan, begitu kan? Dan pakaian itu banyak fungsinya, melindungi kita, menutupi aib-aib kita, dan menjaga kita. Makanya suami pakaian bagi istrinya, istri pakaian bagi suaminya, agar saling menjaga, saling merawat, dan saling menutupi aib-aib kita. Karena pasti aib-aib kita kan diketahui oleh istri-istri kita, betul kan? Makanya pakaian buat kita agar mereka menjaga aib kita. Makanya harus saling percaya. Kalau nggak percaya, maka muncullah ketika nanti sudah cerai, semuanya terbongkar. Makanya harus dijaga, harus saling percaya. Wallahu ta'ala. Cukup ya? Terakhir ini. Baik. Ada lagi ya? Ada lagi? Sudah ini? 3 aja? Cukup jelas? Yang ikhwan nggak ada lagi? Ya, kalau nggak ada kita akhiri. Pak Teguh kayaknya ada pertanyaan kayaknya. Nggak ada. Pak Komandan, silakan. Dan ada? Oh iya. Baik, kalau tidak ada kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Film kan berbayar, film berbayar. Ini belum dibaca, ini belum di mana? Sumpan tadi ya? Di mana tuh tolong? Di situ. Coba kantung di situ. Kantung bilang sudah. Bukan nanti, bukan depan. Minggu depan itu mungkin. Ya, nanti ke depan nih. Ini lagi? Bukan depan, udah ditutup. Oh, freeze. Bisa live. Bisa langsung YouTube sama Facebook. Dan ringan ya.